Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Perkenalkan, nama aku Umi Azizah dan aku akan mengulas sebuah buku. Buku yang akan aku ulas ini berjudul Kitchen, karya dari penulis Jepang yang bernama Banana Yoshimoto. Cetakan pertama dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh penerbit Haru pada bulan April tahun 2021. Jumlah halamannya ada 224 halaman, penerjemahnya Kak Rebecca Ota, pemeriksa bahasa Kak Andri Setiawan, penyunting Kak Windy Aristanti, penyelaras aksara Kak Lovita Cendana, desainer sampul Kak Suku Tangan, dan penata sampul dan isi Kak Propanardila. Jadi, aku pertama kali tahu buku ini yaitu dari salah satu postingan Carousel, akun Makassar International Writer Festival. Waktu itu di awal bulan Agustus tahun 2021, mereka posting di Instagram. Dan postingan ini tuh langsung menarik perhatian aku karena 3 hal. Yang pertama, cover dari buku ini menarik. Bagus ya. Perpaduan warnanya itu mengingatkan aku akan Aurora. Lalu, yang kedua itu, judul dan nama penulisnya unik. Aku sendiri langsung bertanya-tanya, apakah judul itu berhubungan dengan nama sang penulis atau gimana ya? Dan itu membuat aku makin penasaran. Dan yang ketiga, ini adalah alasan yang membuatku langsung memutuskan untuk beli buku ini. Di slide carousel selanjutnya itu tertulis, yang bunyinya seperti ini. Bagaimana tokoh-tokoh dalam novel Kitchen menghadapi kehilangan? Nah, ketika aku swipe ke slide selanjutnya, ada kutipan dari beberapa tokoh yang membuatku berpikir, fix, aku harus banget baca buku ini. Oke, kita langsung aja ya. Jadi, di buku Kitchen ini ada 2 novela. Pertama yang berjudul Kitchen, ini dibagi menjadi 2, yaitu Kitchen dan Kitchen 2, Bulan Purnama. Yang kedua berjudul Moonlight Shadow. Aku akan bahas dari yang pertama dulu dengan judul Kitchen. Di sini ada tokoh aku yang bernama Mikage. Dikisahkan karena orang tuanya meninggal, jadi sejak kecil ini Mikage dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Kakeknya ini meninggal ketika Mikage masuk SMP, dan neneknya baru aja kemarin menyusul sang kakek. Jadi Mikage ini masih dalam suasana berduka. Dia jadi sadar sekarang, kalau dia itu udah sebatang kara, udah gak punya siapa-siapa lagi. Dan kenyataan itu benar-benar membuat dirinya sangat terpukul sampai akhirnya sulit tidur. Karena sulit tidur itu, dia akhirnya tidur di semua area di rumah dia lah, di mana-mana. Hingga suatu pagi, dia sadar. Dia tidur paling nyenyak itu di samping kulkas, di area dapur. Nah, sejak saat itulah, dapur menjadi tempat kesukaannya. Lalu, suatu ketika ada pemuda bernama Yuichi yang meminta Mikage datang ke rumahnya. Nah, Yuichi ini siapa sih? Yuichi ini pekerja paruh waktu di toko bunga langganan sang nenek, dan ketika hari pemakaman, dia juga menunjukkan betapa dia itu kehilangan sang nenek dengan membantu segala hal di pemakaman. Di sini, Eriko-san, ibunya Yuichi bilang, tidak punya tempat mengadu itu berat sekali saat hati terluka. Jadi, Eriko-san ingin Mikage tinggal di rumahnya dulu, meski dia sendiri juga tahu gitu, kalau suatu saat nanti, Mikage mungkin akan pindah juga. Akhirnya, Mikage bersedia pindah ke rumah keluarga Tanabe. Dan selama Mikage tinggal di rumah itu, dia lambat laun punya ikatan batin dan kasih sayang lah, menjadi bagian dari keluarga Tanabe.
Kalau tempat kesukaan Mikage pastinya nggak berubah ya, tetap dapur. Ditambah di rumah keluarga Tanabe ini ada sofa besar yang dekat dapur, dan Mikage suka banget di situ. Dia tidur di situ. Mikage ini juga sangat kagum sama Eriko-san karena kebijaksanaan dan kecantikannya. Meski sebenarnya Eriko-san ini ibu transgender. Jadi, Eriko-san ini ayah kandung Yuichi yang setelah istrinya meninggal karena kanker, dia memutuskan untuk mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan dan menjalani operasi kecantikan. Jadilah dia sekarang ibu Yuichi alias ayah Yuichi sebelumnya. Dan di sini juga sempat diceritakan ya sekilas gimana Eriko-san dulu menghadapi kepergian istrinya dan kenangan yang tersisa tentang merawat tanaman. Lalu lanjut ke Kitchen 2 dengan subjudul Bulan Purnama. Di sini diceritakan bahwa Eriko-san meninggal dunia karena dibunuh. Yuichi ini baru berkabar ke Mikage setelah kejadian ini berlalu beberapa saat. Dia mengira Mikage bakal marah, tapi ternyata Mikage langsung datang ke rumahnya. Karena ya Mikage emang udah sesayang itu sama keluarga Tanabe. Keluarga Tanabe pernah ada di masa-masa tersulit dia saat kehilangan sang nenek. Dia akhirnya mencoba mendukung Yuichi melalui masa-masa sulit itu. Hingga akhirnya ada suatu peristiwa di mana Mikage bilang kalau dia tidak ingin kehilangan Yuichi dan ingin mereka bersama-sama. Sepertinya di sini mereka saling menyadari ada perasaan lain, itu cinta. Oke, kita lanjut ya ke novela kedua yang berjudul Moonlight Shadow. Di sini menceritakan tentang tokoh Satsuki yang kehilangan kekasihnya. Kekasihnya ini bernama Hitoshi. Hitoshi punya adik bernama Hirage. Nah, selain kehilangan sang kakak, ternyata Hirage ini juga kehilangan kekasih yang bernama Yumiko-chan. Dua orang ini sama-sama meninggal di kecelakaan yang sama. Lalu diceritakanlah bagaimana kedua tokoh ini menjalani hari-hari mereka setelah kepergian orang-orang terkasihnya. Satsuki memilih jogging pagi buta, dan Hirage memilih untuk memakai seragam pelaut punya kekasihnya. Padahal dia kan laki-laki ya, dan mereka sekolah di SMA swasta yang memakai pakaian seragam itu nggak wajib. Jadi tentu langsung dicap aneh lah sama orang-orang. Nah, hingga suatu ketika Satsuki sadar, dua cara itu, meskipun berbeda ya, itu sama-sama menjadi metode mereka untuk mengelabui perasaan. Metode ini mereka lakukan sambil mereka berharap agar duka atas kehilangan itu bisa berlalu. Ya, itu cara mereka berjuang supaya tidak terus memikirkan seseorang yang telah hilang, orang-orang terkasih. Di novela Moonlight Shadow ini, ada unsur realisme magis. Salah satunya dengan fenomena Tanabata yang diperkenalkan oleh kehadiran tokoh Urara, orang asing yang sedang berlibur dan berjumpa dengan Satsuki saat sedang jogging. Ternyata, Urara pergi ke kota tempat Satsuki tinggal itu karena ingin memberi salam perpisahan kepada kekasihnya yang telah pergi juga. Baik Satsuki maupun Hirage yang mengalami kejadian magis itu akhirnya membuat mereka sadar kalau mereka itu harus tetap maju dan bangkit dari kubahan kesedihan selama ini. Menurutku ya, buku Kitchen ini tuh ringan. Ceritanya benar-benar menghangatkan hati karena aku bisa relate dari tulisan yang dalam dan menyentuh. Banyak banget hal-hal yang aku tandain yang menjadi insight aku lah selama membaca buku ini. Aku pernah mengalami rasa kehilangan yang sama, seperti yang kuceritakan di awal tadi. Setiap orang sepertinya juga pernah mengalami kehilangan orang yang dicintai. Entah itu dari lingkaran keluarga inti, keluarga besar, sahabat, orang terkasih, atau yang lain seperti sosok orang yang membuat kita punya keterikatan kepada orang itu. Seperti misalnya nih, teman-teman mengagumi seorang tokoh atau public figure. Itu juga bisa merasakan hal yang sama loh atas kehilangan itu. Dan sebenarnya itu wajar. Meskipun mungkin kita belum pernah bertemu. Tapi karena kagum dengan public figure itu, biasanya kan kita suka mencari tahu hal-hal tentang dirinya. Dan ini membuat kita secara psikologis merasa dekat atau kenal dalam tanda kutip dengan tokoh tersebut. Maksudnya, di sini semua rasa sedih itu valid. Gak peduli, cuma pacar yang meninggal, kenapa sedih?
lebih sedih meninggal keluarga sendiri, misal kakak atau orang tua. Ya, sebenarnya gak bisa dihakimi seperti itu ya, karena perasaan sedihnya itu sama-sama valid gitu. Bukan karena dia tidak ada ikatan darah, maka level sedihnya itu menurun lah. Ketika kita kehilangan, saat-saat awal itu pasti ada sedih, dan kadang masih suka menyangkal kenyataan karena tidak percaya. Awalnya sedihnya mungkin biasa aja pas kejadian, tapi nyatanya perasaan itu semakin hari, seiring berjalannya waktu, bisa makin jadi berat. Apalagi ketika dewasa ini menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, dan kadang kita masih suka mempertanyakan, kenapa harus aku yang ditinggalkan? Kenapa harus dia yang pergi? Kenapa ini terjadi sama aku? Ada kok, dan pasti akan selalu ada momen di mana kita akan teringat lagi akan perasaan tersebut. Aku yakin teman-teman juga pernah merasakan itu. Terlebih yang merasakan kehilangan orang-orang tersayang, orang-orang terkasih. Dan biasanya ya, kita bilang atau orang-orang bilang, ayo jangan sedih terus-terusan. Kasihan nanti yang sudah meninggal juga gak akan senang lihat kamu kayak gini. Ya, tapi kalau menurut aku pribadi ya, rasanya kata-kata time will heal itu waktu akan menyembuhkan kayak omong kosong aja gitu. Karena ya sebenarnya bukan waktu yang menyembuhkan, tapi respons kita atas kejadian itu. Bagaimana kita bereaksi dan menanggapinya. Kalau kita diam aja dan membiarkan perasaan itu menumpuk, menggunung, maka lama-kelamaan suatu ketika akan jadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Jadi, sebenarnya memang malah harus di-treatment dengan baik, diperlakukan dengan baik. Bukan diabaikan begitu aja, menunggu waktu menyembuhkan. Padahal, selama apapun itu, perasaan kehilangan akan tetap ada gitu, menimbulkan bekas. Ini seperti yang dialami tokoh-tokoh di buku Kitchen ini ya, yang ada satu momen ketika mereka akhirnya pecah dan mengeluarkan semua emosi. Memang gak mudah, tapi kalau udah menemukannya, pasti bakal jadi lega dan bisa mengikhlaskan itu. Ini bukan berarti kita melupakan kok, karena ya pastinya orang itu sampai kapanpun akan selalu punya tempat di hati kita. Kehilangan itu membuat kita belajar arti hidup yang sesungguhnya, dan gimana kita bisa menjalani hari-hari tanpa mereka seterusnya. Terus, perasaan kehilangan di Kitchen ini juga tidak digambarkan sebagai hal yang membuat mereka terus-menerus bersedih, karena bahkan Mikage dan Yuichi ini punya dark jokes mereka sendiri akibat ditinggal pergi oleh orang tersayang terus-terusan. Ada unsur humor ringan yang porsinya pas lah yang terselip di antara ceritanya. Aku sudah menikmati hidangan satu persatu gitu, perlahan-lahan. Buku ini memuat cerita itu sesuai porsinya, disajikan dengan pas dan tidak berlebihan. Hanya ada satu hal sih yang aku kurang suka dari buku ini. Kalau dari aku pribadi ya, lebih suka istilah asing itu dibuatkan catatan kaki di halaman yang sama, bukan berupa glosarium terpisah ya. Dari aku, untuk teman-teman yang sedang mencari buku bacaan yang ringan, menghangatkan hati, dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, maka buku ini bisa masuk ke dalam wishlist kalian. Semoga setelah membaca Kitchen, kamu juga bisa merasakan kehangatan itu dan memetik pelajaran darinya. Sekian dari aku ya. Akhir kata, aku mau berterima kasih kepada tim penerbit Haru karena sudah menerbitkan buku ini. Terima kasih kepada Makassar International Writer Festival, karenanya aku bisa kenal dengan karya indah ini. Dan juga terima kasih buat kamu yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu ya.